Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel ala-ala YouTuber. Kali ini di video kali ini ada yang spesial karena kita nggak bikin video yang seperti biasanya, bukan jalan-jalan, bukan traveling, tapi kita kedatangan tamu teman kita sendiri dari Osaka dia. Lumayan agak jauh dari tempat tinggal kita. Jadi di video kali ini kita akan sedikit menceritakan pengalaman kita di sini. Mudah-mudahan ada manfaat, ada pelajaran yang bisa diambil bagi teman-teman yang mau pergi berangkat ke Jepang juga. Siapa tahu masih bingung gimana caranya, gimana nanti udah di Jepang, gimana pokoknya siapa tahu banyak pertanyaan. Mungkin sedikit bercerita pengalaman kita, nanti sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Tapi sebelumnya kita mohon maaf dulu, udah lama ini kita nggak upload video dikarenakan ada kesibukan yang lain. Dan alhamdulillah karena sekarang di sini itu udah lagi libur musim dingin, jadi lumayan alhamdulillah ada waktu. Dan kebetulan teman kita juga lagi libur sama, jadi kita sama-sama ada waktu. So, jadi oleh karena itu jangan lupa tonton terus video kita. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Apapun, khususnya yang berhubungan tentang kehidupan kita yang di sini di Jepang, Jisusei, gimana. Jika kalian ingin bertanya, silahkan, nanti kita akan berusaha menjawab sesuai pengalaman kita di sini. Kita perkenalkan dulu teman kita. Silahkan. Nama saya Yogi Agung Pangestu. Saya berasal dari Brebes, Kabupaten Jawa Tengah. Umur saya 25 tahun. Sekarang saya kerja di Jepang, bagian konstruksi. Tinggal di Osaka. Udah berapa tahun di sini, Ogi? Alhamdulillah udah 2 tahun. 2 tahun, oh lumayan lama ya. So, jadi gini, Ogi. Teman-teman kita tuh banyak yang bertanya, yang pengen tahu gimana sih caranya ke Jepang itu. Nah, tolonglah Ogi sampaikan, ceritakan pengalaman Ogi itu seperti apa sih? Dari pertama lah, kenapa sih Ogi sampai pengen ke Jepang itu, ceritanya gimana? Cerita awalnya dulunya gimana, Ogi? Pertamanya tahu cara ke Jepang itu dari siapa gitu? Pertama ke Jepang, Siapa yang memberitahu? Siapa yang... mungkin saya lihat dari saudara saya yang pertama kali berangkat ke Jepang. Oh, jadi udah ada saudara yang dari berangkat saudara, duluan ke sini. ya. Terus saya lihat-lihat, kayaknya kerja di Jepang enak nih, seru nih, Seru, gaji ya. besar, Iya. bisa cepat ngebagian kedua orang tua, Iya. dan bisa ngeliat adik-adik juga mungkin ya. Iya. Akhirnya saya untuk mencoba ngikutin jejak saudara saya untuk berangkat ke Jepang dengan Akhirnya masuk LPK gitu. LPK. Jadi setelah itu masuk LPK dengan LPK yang dikasih tahu sama saudara, Iya. pergi ke sana. Nah, di sana itu apa aja sih yang dilakuin di LPK itu? Kita ngapain aja gitu selama di LPK itu? Untuk masalah pembelajaran bahasa Jepang itu di LPK mungkin cukup beda dari yang lain ya. Karena LPK ini mengutamakan, yang pertama itu mengutamakan agama. Ya, istilahnya bahasa juga karena tujuannya ingin berangkat ke Jepang. Jadi kita di sana tuh diajarin belajar bahasa Jepang, diajarin sholat 5 waktu harus dijaga itu. Istilahnya yang gimana ya? Mungkin beda dari LPK yang lain ya. Oh, jadi itu mah tergantung setiap LPK
lembaga pendidikannya itu mah beda-beda ya, punya cara, punya aturan masing-masing, punya gitu. ciri khas. Tapi pada intinya tetap karena kita mau berangkat ke Jepang pasti diajarin bahasa, budaya Jepang kayak gimana. Intinya karena kita di sini mau ke Jepang gitu ya. Kayak gitu. Berapa lama di sana? Sebenarnya Kurang untuk lebih? pemberangkatan ke Jepang itu nggak nyampe bertahun-tahun ya, nggak kayak di Korea. Mungkin kan kalau di Korea itu kita harus ujian dulu lulus, baru kita nunggu. Kalau di Jepang tuh kita belajar bahasa Jepang, kita ngikutin tes ujian bahasa minimal N5 lah. Nah ya. Ya, setelah N5 mungkin nanti kita akan ditawarin sama pihak LPK, pengen mensatsu di mana, di konstruksi, pabrik, apa otomotif, gitu. Oh pabrik, ya macam-macam Ya, makanan, pengelasan, kayak pengelasan. gitu. Kayak apa namanya, pabrik-pabrik mobil, Toyota. Kalau Gemba mungkin konstruksi ya sama aja kayak di Indonesia konstruksinya, cuman cara kerjanya beda. Beda dari dari alat, dari alat, iya. Dari segi apa cara kerjanya gimana beda itu. Jadi selama di sana tuh ya setelah belajar nanti ikut ujian bahasa, terus ikut mensetsu atau wawancara. Setelah wawancara nunggu berapa bulan biasanya? Kalau nggak ada corona itu paling nunggu paling lama 7 bulan ya. 7 bulan paling lama. Sampai terbang. Ya 7 ya mungkin kalau 7 bulan itu mungkin kalau mensetsunya lulus langsung gitu, wawancaranya lulus sekali gitu ya? Iya betul. Kalau yang ada kan apa yang sampai 1 kali, 2 kali gitu. Ya kurang lebih mungkin setahun ada? Ya setahun mungkin. Kalau untuk pabrik itu setahun ada, kayak pabrik makanan, karena job makanan kan nggak tiap bulan ada. Kalau konstruksi itu kayaknya tiap bulan tuh ada ya. Tergantung perusahaannya sih. Ketika perusahaannya pengen cepat ada orang Indonesia, butuh banget ya mungkin dipercepat dalam proses pengurusannya gitu. Tapi rata-rata ya kalau setahun mah insya Allah berangkat. Iya, setahun berangkat. Kalau Yogi sendiri kemarin? Kalau saya itu nunggu sampai berapa lama? 2 tahun. Oh, lama sekali. Lama sekali. Kenapa itu bisa kayak gitu? Itu ceritanya panjang. Ceritakan sama teman-teman. Susah sedihnya itu panjang karena teman-teman pasti bertanya-tanya itu kok yang lain 1 tahun, ini kok sampai 2 tahun, apa betah di LPK atau gimana itu maksudnya? Ya kemungkinan sih pengen cepet berangkat gitu ya. Karena ada corona, jadi proses keberangkatan tuh agak dipersulit tertunda, gitu. Karena pemerintah Jepang juga kan nggak mau, nggak mau banyak orang Jepang yang kena corona, jadi untuk penerbangan ditutup dulu. Dan pada akhirnya Ogi menunggu karena itu berarti. Iya, 2 tahun. Kemungkinan 2 tahun lebih lah. Nah, jadi untuk apa ya? Teman-teman kita yang mau berangkat ke sini, apa sih yang harus dipersiapkan gitu? Intinya kalau kita pengen berangkat kerja ke Jepang tuh terutama itu bahasa ya. Bahasa kan kita itu beda istilahnya. Indonesia sama Jepang itu kan bahasa beda. Iya, jelas itu. Paling utama sih bahasa gitu, mental itu fisik. Terutama fisik. Kalau di Gemba itu mental ya. Mental gitu, istilahnya mental, bahasa, fisik itu semuanya harus dipersiapkan kalau ke Jepang itu. Oh, jadi nggak cuma bahasa doang. Iya, nggak cukup bahasa, nggak cukup sekedar kita pengen aja niat aja nanti mah gimana nanti, nggak bisa gitu. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Kebanyakan kan orang-orang pengen berangkat ke Jepang cuman mikirnya yang enaknya gitu. Iya, yang enaknya. Lihat dari profil. Oh, enak nih kerja di Jepang. Oh, banyak sakura, salju kayak gitu. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Iya. Tidak sesuai di foto gitu. Iya, banyak
maksudnya itu hanya sebagian lah hanya sebagian. ketika kita mungkin itu ada ya kalau lagi libur lagi main memang ya kayak gitulah. Indah gitu, bahagia main, tapi yang perlu diperhatikan itu mungkin yang lain seperti lagi kerjanya gitu ya, harus siap mental gitu. Mental harus kuat, fisik harus kuat, karena kerja di Gemba itu istilahnya perih ya, kalau dipikir perih. Apa namanya, orang-orang Jepang tuh kan kebanyakan nggak sekolah, jadi nggak maksudnya mungkin bukan nggak sekolah tapi pendidikannya kurang ya rendah lah, nggak sampai gimana gitu. Kalau yang di Gemba mungkin kalau Gemba. Dan kebanyakan ya kalau di Gemba itu memang ya namanya juga dikonstruksi, di Indonesia juga sama keras lah kayak gitu. Nah, jadi itu buat teman-teman yang mau ke Jepang, selain kita ya harus nyiapin bahasa, mental juga harus. Mental konsisten ya. Terus kalau untuk apa sih seperti tujuan itu mau kuteki, mau ke hionya apa itu perlu gitu. Seperti Ogi lah sekarang ke Jepang, apa yang ingin apa kan pasti ada lah. Saya ke Jepang pengen ini nah. Yang mungkin bisa membuat kita itu jadi motivasi kita gitu. Apakah Ogi ada? Kalau untuk diri saya sendiri ada motivasi gitu, itu apa? Motivasi saya ke Jepang tuh mungkin semua orang juga ya istilahnya pengen lah membagikan kedua orang tua ya. Oh itu jelas itu pasti paling utama gitu. Umum itu ya? Ya umum. Tapi selain itu untuk urusan pribadinya pengen apa? Urusan pribadi mungkin pengen punya rumah gitu ya. Rumah, pengen buka usaha. Ya intinya merubah hidup gitu. Merubah nasib ya keluarga kita gitu dengan cara ke Jepang gitu. Dengan cara ke Jepang. Nah, berarti menurut Ogi apa itu perlu gitu bagi teman-teman kita yang mau ke Jepang? Salah satunya gitu, selain syarat-syarat untuk ke Jepang itu selain kita harus belajar bahasa, terus mental, kesehatan, apakah tujuan itu juga perlu? Kalau untuk tujuan itu emang harus perlu ya. Harusnya perlu ya. Harus sehat jasmani rohani. Itu udah pasti bahasa. Selain itu juga kita juga harus punya tujuan berarti. Iya, harus punya tujuan. Biar jangan kesini itu nggak punya tujuan kayak orang linglung gitu, mau apa gitu. Banyak punya gaji, punya uang buat apa gitu kalau nggak punya tujuan mungkin ya. Jadi kalau misalkan kita punya tujuan, kita di sini itu jelas mau ngapain, hasil dari sini tuh mau diapain itu jelas ya. Harus jelas itu ketika kita berangkat ke Jepang tuh tujuannya apa, terus setelah pulang mau apa, itu tujuannya. Harus ada berarti ya. Harus ada hasilnya gitu setelah pulang dari Jepang. Jangan nggak ada hasilnya. Nah sekarang banyak mungkin lah teman-teman kita di luar sana yang masih mungkin pengen ke Jepang tapi jadi pertanyaan, masih ragu dalam hatinya gitu. Di Jepang itu seperti apa sih, gimana sih? Nah, menurut Ogi bagi orang Indonesia yang mau berangkat ke Jepang, pengalaman Ogi sendiri nih. Apa lingkungan di Jepang itu apakah bagi orang kita itu bisa bersahabat? Gampang nggak untuk beradaptasi gitu? Kalau orang Indonesia, pengalaman Ogi sendiri pas pertama ke Jepang gimana gitu? Langsung bisa sama ini mah kayak di Indonesia, misalkan dari cuaca, dari lingkungan misalkan. Menurut Ogi gimana pertamanya? Kalau untuk diri saya sendiri masalah adaptasi mungkin adaptasi yang pertama tuh karena kerja di luar gitu ya. Paling pertama tuh sama cuaca. Karena cuaca kan di sini ada 3, panas, dingin. Ada 3, 4 berarti ya? 4. Panas, dingin. Iya. Sama musim gugur. Iya, musim gugur. Itu sangat sulit beradaptasi, mungkin 1-2 tahun lah
udah bisa beradaptasi Berarti untuk saya sendiri gitu ya. pengalaman Ogi sendiri Iya. gitu tahun pertama, wah pas pertama ke sini yang paling sulit itu bagi orang pendatang berarti masalah cuaca lah. Cuaca sama bahasa mungkin ya, karena bahasa kan yang kita ajarin di LPK itu nggak sesuai gitu. Beda gitu ya. Jadi Beda gitu ya. beda. Yang diajarin di LPK itu ini pas datang ke lapangan gitu Iya, ke sini. beda. Ini apa gitu Iya, ya. ini apa? Saya ngomong apa ini? Kan nggak tahu gitu ya. Nah, di situ mungkin kita harus mulai cepat beradaptasi gitu ya. Iya, di situ mungkin yang paling utama ya. Kalau cuaca mungkin yang kedua lah, bahasa mungkin ya. Karena kalau kita nggak ngerti bahasa mungkin itu kerja juga agak sulit gitu. Iya ya. Sulit pasti Iya. orang Jepang juga mau nyuruh apa, Iya. ngambil apa gitu. Iya. Tapi pengalaman apa ya yang lucu gitu Ogi pas pertama ke sini, pas pertama ke Jepang ini dari segi bahasa misalkan. Kan kata Ogi tadi apa yang diajarin di LPK pas datang ke sini tuh ada perbedaan gitu. Nah dari segi bahasa itu pengalaman yang lucu bagi Ogi itu apa, pernah apa gitu disuruh apa sama orang Jepang, ngambil apa jadi apa gitu. Mungkin yang paling lucu dan menarik gitu ya untuk Iya. saya sendiri. Ketika saya disuruh ngambil palu, itu saya ngambilnya paku. Iya. Itu pengalaman pertama Iya, ya, itu karena pertama. karena memang Iya. benar-benar ya. Karena benar-benar Karena- belum mengerti gitu Iya, bahasa. karena memang di LPK memang diajarin, tapi memang iya karena beda lah. Beda bahasanya. Yang diajarin di LPK yang memang benar ada di buku, pas datang ke sini bahasa yang nggak ada di buku yang belum kita pelajari gitu. Oh jadi Ogi pernah kayak gitu Pernah itu. pas waktu pertama kerja. Sering malahan. Bukan Gimana sama orang Jepang? Ya bisa kayak disuruh ngambil itu. Palu. Ngambilnya paku itu. Terus apa kata orang Jepang? Saya dimarahin sama orang Jepang. Kan? Oh, dimarahin lah itu karena salah itu ya. Tapi, Iya. nah mungkin di situ ketika salah kayak gitu dimarahin. Nah baru di situ mental diperlukan. Iya, mental diperlukan. Mental berarti diperlukan di mental. situ. Kalau Di situ kita nggak diperlukan. nyiapin mental, di situ mental. Iya. Mungkin kalau mentalnya yang apa ya? Iya, yang nggak dipersiapin, yang mentalnya lemah, ketika dimarahin kayak gitu, ujung-ujungnya apa ya? Pengen pulang Iya, lah, pengen pulang misalkan lah. nggak betah lah. Nggak betah misalkan. kerja. Tapi, iya, mental memang harus berarti ya. Iya, mental harus. Mental itu harus. Terus kalau kita kan punya mental itu kan karena kan punya tujuan juga. Oh, ingat yang di rumah. Tujuan kita itu tujuan kita ke ke sini. sini mau gini kayak gini. Kembali lagi ke kita. Jadi kita harus kuat. jadi akhirnya kalau ya memang seperti yang tadi dibilang di Ogi apa sih pengalaman Ogi, selain bahasa, mental sama kesehatan sama tujuan itu harus ada alasannya itu mungkin ya. Iya. Ketika kita di sini apa ya ada masalah seperti kesalahan yang pengalaman Ogi tadi, akhirnya mental kita jadi down. Mungkin kalau nggak punya tujuan orang ke sini mungkin udah pulang aja mungkin. Iya. Tapi kalau kita punya tujuan seperti Ogi mungkin Iya. pas dimarahin kayak gitu tuh mungkin Ogi juga ada rasa mungkin pengen pulang ya. Kok kayak gini di Jepang kayak itu. gini. Ngapain Di foto tuh kayaknya enak-enak, ya, pas datang ke bagus. sini kok Beda gitu. dimarahin kayak gini. Tapi yang mungkin Ogi bisa bertahan itu karena punya tujuan itu ya. Iya, tujuan. Tujuan yang ingin membahagiakan orang tua, Iya, ingin orang merubah tua. nasib keluarga lah Iya. kayak gitu. Dan Sehingga disitu. Ogi dari kesalahan itu belajar mungkin. Iya, belajar lebih baik lagi gitu. Nah, jadi buat teman-teman itu apa? Adalah mungkin pelajaran yang teman-teman bisa ambil dari pengalaman teman kita Yogi Sang. Nah, nanti bakal lebih banyak lagi nanti pengalaman-pengalaman teman kita. Pokoknya kita gali terus supaya ada apa ya? Pasti ada pelajaran buat kalian semua. Nah, kita sekarang kita QK dulu. Kita bakar-bakar dulu. Minum dulu. Aduh, haus ini. Aduh. Oh, gini. Santai ini. Nah, teman-teman ini
Kalau orang Indonesia mungkin tahu ini. Kalau di tempat saya ini saya kan dari Cianjur. Ini namanya ulen. Terbuat dari beras ketan yang dimasak seperti itu kayak bikin apa ya? Lontong. Kalau di Brebes apa ini namanya, Ogi? Kalau di Brebes itu ini namanya mungkin sama aja kayak ulen ya. Cuman namanya beda. Apa namanya? Ketan namanya. Ketan. Ketan namanya. Iya memang ini terbuat dari beras ketan. Cuma sebutnya ketan kalau di Brebes itu. Kan berarti, beda bahasa, beda itu juga. Berarti nggak ada perubahan nama walaupun udah dimasak juga. Iya, ketan. Kalau di Cianjur kalau sebelum dimasak itu ketan berasnya. Tapi kalau udah dimasak jadi ulen. Ulen. Kalau datang ke Jakarta jadi uli dia. Meledak. Wah, senggol dong. Wah. Kembali lagi teman-teman, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol santainya ini, ngobrol-ngobrol seputar pengalaman kita di sini dengan narasumber ini teman kita Yogi Sang. Jauh ini dari Osaka ini. Kita di Shingakeng, dia di Osaka Fu dia. Lumayan jauh perjalanan ini. Makanya kesempatan banget ini kita pengen gali terus pengalaman dia biar ada pelajaran buat teman-teman di situ. Siap. Jadi pernah gitu pengalaman seperti itu gitu pas pertama ke sini dari segi bahasa gitu. Iya. Disuruh apa, ngambil apa gitu karena ketidaktahuan itu gitu karena belum terbiasa pendengaran apa gitu ya. Karena baru pertama kali kan kerja Pertama di Jepang. kali itu bisa disebut ya pengalaman sedih, lucu bisa mungkin ya. Bisa itu. Terus selain itu apa ada lagi yang lebih pahit dari itu? Yang lebih pahit itu mungkin pas tahun kedua ya. Tahun kedua ada itu lagi. Itu pas musim panas. Di Jepang kan terkenalnya musim panas ya. Panasnya kan itu panas banget ya. Panas banget lah. Ada mungkin 30 hampir mau 40-an lah 40, tahun kemarin gitu ya. Lebih dari di kita berarti ya. Lebih. Kalau di Osaka ya gitu. Itu saya kerja walaupun udah pakai baju kipas angin itu ya. Oh iya di Jepang ada baju ada kan itu kipas angin ya. Itu tetap nggak ngaruh gitu ke panas tuh, tetap aja panas banget. Soalnya kan tahun kemarin mah panasnya paling ngeri banget gitu. Iya benar. Ya benar kalau di Jepang itu musim panas banget, musim dingin banget pasti. Banget pasti. Iya, jadi pas itu kenapa itu pas musim panas itu? Mungkin pas musim panas yang kedua mungkin ya. Kan kalau musim panas pertama itu enggak biasa aja. Belum terlalu kalau musim panas yang kedua itu saya hampir itu pingsan lah. Pingsan di tempat kerjaan gitu ya. Karena kepanasan itu berarti. Karena yang pertama panas juga, pekerjaan kan kalau di Gemba mah berat lah ya. Ya istilahnya. Maksudnya berat itu ya mungkin harus miku barang, bawa barang. Berat. Enggak 1-2 barang tuh kan ya. Iya, berat tenaga lah, terkuras tenaga, panas jadi. Nah, untuk terus gimana itu pas pingsan kayak gitu? Sempat dirawat di rumah sakit atau gimana? Pas pingsan itu saya dibawa ke rumah sakit itu. Habis 3 itu kantong apa namanya? Oh, cairan itu diimpus ya. 3 itu habis. Nggak tahu apa-apa saya mah, cuman pas tahunya udah di rumah sakit aja gitu ya. Oh, itu diurusin sama orang Kaisa sama ya Kumi Ai. Nah, untuk menurut pengalaman Ogi yang itu biar nggak terjadi seperti itu apa sih harus gimana? Apa Ogi karena kurang minum kah atau karena apa atau kondisi badannya karena Ogi mungkin nggak sarapan atau gimana mungkin tadi sampai bisa terjadi seperti itu gitu. Kondisi badannya lagi kurang sehat kah atau gimana? Kalau kondisi badan itu baik-baik aja mungkin ya. Pagi seperti biasa makan minum banyak. Ya mungkin karena terlalu panas gitu ya. Terlalu panas terus ya pekerjaan juga kan agak berat. capek pusing gitu sampai jatuh. Jadi Ogi itu saking panasnya sampai jatuh pokoknya sampai meledak.
Senggol dong. Oke. Aduh. Selain nah itu pengalamannya lucu, sedih bisa jadi itu, tapi ada mungkin senangnya itu apa sih gitu, di Jepang itu? Mungkin Ketika apa gitu atau senangnya di Jepang gitu ya. Menurut saya, diri saya sendiri pribadi gitu ya. Menurut Ogi pribadi itu. Mungkin hasil gaji mungkin ya. Kalau bagi saya gitu ya. Karena kan kerja di Jepang capek gitu ya. Capek berat gitu. Dimarahin iya sama orang Jepang. Iya. Kan kalau di Jepang walaupun kita udah benar, tetap sama orang Jepang belum tentu benar gitu ya. Iya benar-benar. Mungkin untuk diri saya sendiri gitu ya. Yang paling senang tuh mungkin nerima gaji mungkin. Oh, pas gajian aja. Iya. Ya mungkin bukan Ogi aja sih yang senang. Itu mungkin rata-rata orang yang ke Jepang itu ketika gajian itu senang ya. Lupa masalah pokoknya. Lupa masalah pokoknya. Kerja capek, gaji kebayar gitu. Kebayar ya, gitu benar ya. Seimbang lah dengan kerja gitu ya. Kerja. Seimbang gitu ya. Oh. Dari apa ya? Segi lingkungan, orang-orangnya gimana sih? Orang Jepang itu menurut Ogi? Kalau orang Jepang itu di kaisa saya apa? Ya di kaisa yang di perusahaan saya apa? Ya di perusahaan Ogi khususnya yang umumnya ya semua orang Jepang itu seperti Ogi mungkin lagi di tempat umum, gimana orang-orang itu seperti apa sih? Kalau di tempat kerja dulu ini ya. Kalau di tempat kerja mungkin kalau orang Jepang gitu ya. Orangnya ya baik-baik, ramah-ramah gitu ya. Cuman kalau ketika kerja beda gitu. Jadi bisa ngebedain ketika kerja sama lagi nggak kerja itu berarti, bisa ngebedain gitu. Itu mah profesional dia. Profesional jadi gitu. Orang Jepang walaupun teman ketika lagi kerja, ketika kita salah mah tetap bakal dimarahin gitu. Bakal dimarahin karena kan kita salah gitu. Oh iya. Berarti itu mah kita harus tahu sikon lah. Situasi kondisi harus tahu, jangan sampai ketika lagi kerja mentang-mentang sama temen gitu kita si enaknya bercanda gimana. Itu berarti nggak boleh itu. Nggak boleh. Kalau kerja ya. Kalau lagi istirahat jadi harus bisa menempatkan kondisinya gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa menempatkan, mungkin ujung-ujungnya kita juga yang dimarahin gimana gitu ya. Berarti itu mah iya benar, harus kita bisa menempatkan kita lagi di mana, berarti kita harus bersikap seperti gimana gitu. Kalau yang pertama kan Ogi di sini udah 2 tahunan lah ya. Iya, 2 tahun di sini. Nah, selama 2 tahun itu hal apa yang bikin Ogi kaget? Misal pas datang, kok di Jepang itu kayak gini? Belum pernah, kok di Jepang itu kayak gini, di Indonesia mah nggak kayak gini misalkan. Dari segi apa itu? Ogi yang kaget itu kok di Jepang mah kayak gini ya, dari misalkan dari lingkungan kah, dari apa, dari makanan kah, dari apa gitu yang bikin Ogi kaget? Apa coba pengalaman Ogi yang bikin shock gitu pas datang ke sini? Ada nggak pengalaman apa coba? Untuk pengalaman mungkin dari segi aturannya kalau di Jepang ya. Contohnya kayak gimana ya? Kayak aturan bersepeda tuh. Kalau bersepeda kan kita harus ngikutin jalur sepeda gitu ya. Iya. Terus juga kalau ada lampu merah itu kan kita harus berhenti, beda sama Indonesia gitu ya. Oh iya, kalau di kita kan di mana aja gitu. Di mana aja gitu. Di trotoar tempat jalan orang bisa. Iya, bisa. Itu yang bikin Ogi kaget gitu. Iya, kaget. Jepang itu kok kayak gini gitu. Oh, iya. Jadi naatin pelaturan gitu kalau orang Jepang gitu. Kalau aturannya kayak gini ya kayak gini. Ya berarti itu mungkin buat teman-teman sekalian yang nanti kalau udah datang ke sini itu pasti memang di Jepang itu apa ya, udah ada tempatnya, tempat orang jalan kaki ada, tempat orang naik sepeda ada, tempat nyebrang ada. Memang itu mungkin bagi orang Indonesia mungkin itu ya jadi apa ya, kaget pasti, karena di Indonesia nggak kayak gitu memang. Itu mah perbedaan ya, tiap negara punya cara, ada aturan masing-masing gitu ya. Masing-masing ya. Beda-beda itu mah ya benar.
Nah, Ogi selama di sini udah 2 tahun ini nih, yang Ogi rasakan gitu. Kan tinggal 1 tahun lagi nih. Iya. Ya mungkin kalau 1 tahun lagi udah nggak bakalan kerasa lah. Iya, cepat. Cepat 1 tahun lagi kan. Iya. Udah kepikiran gitu Ogi masih mau lanjut atau mau udah cukup aja sampai 3 tahun pulang misalkan. Gimana Ogi? Kalau pribadi saya sendiri mungkin pengen lanjut gitu ya. Istilahnya ya karena masih butuh gitu di rumah ya. Intinya masih butuh tuh pengen apa namanya, bikin rumah gitu. Jadi intinya apa ya, mau nambah dengan alasan ya mungkin yang dibilang tadi, Ogi kan kesini punya cita-cita, punya tujuan gitu, punya tujuan iya. ke Jepang itu pengen apa, karena tujuan itu belum nyampe lah gitu. Iya. Belum sampai sama tujuan kita, berarti Ogi mau nambah gitu. Iya, kemungkinan mau nambah. Insya Allah. Iya. Ya semoga itulah lancar, semoga ya, amin. apa yang Ogi ingin, yang cita-citakan itu bisa tercapai, bisa terwujud dengan cara kita pergi ke Jepang gitu lah. Iya, amin. Ya mudah-mudahan insya Allah kalau kita mungkin apa ya berusaha. Iya, berusaha. Insya Allah pasti. Nggak ada yang nggak mungkin. Iya, semuanya bisa terjadi. Ya semua bisa terjadi, pokoknya jangan ngatur Tuhan. Iya. Itu pokoknya Intinya kita manusia mah berusaha, semangat, istiqomah, iya, sama benar. tujuan. Tapi sebelumnya apa ya, kan Ogi mungkin pas sebelum berangkat ke Jepang itu Ogi pernah kerja yang lain. Sebelum berangkat ke Jepang, Setelah keluar sekolah kan, ya pernah kerja dulu kan, nggak langsung ke Jepang. Iya, kan? iya. Nah sebelum ke Jepang itu pernah kemana aja Ogi? sebelum ke Jepang tuh mungkin karena tadinya sekolah di kelautan di Cirebon ya. Kelautan itu kan banyak, di laut itu ada yang ikan, ada yang apa, bagian apa seperti apa kapal kargo, ada yang apa seperti pelayaran yang kapal yang tempat orang-orang ada hotelnya kayak gitu. Ya, kapal pesiar ada kan. Oke, di bagian untuk dia sendiri tuh sekolah dulu di Cirebon tuh selama 3 tahun tuh ngambil jurusan teknik mesin perkapalannya. Mesin perkapalan ya. Cuman teknik mesin perkapalannya itu bagian teknik mesin kapal perikanan. Beda sama yang kayak mesin kapal kargo, kayak kapal pesiar itu beda. Berarti walaupun sama-sama kapal di laut, untuk mesinnya dalamnya beda berarti ya? Beda. Gimana khusus di kapal perikanan? Iya, kapal perikanan. Itunya apa, teknisinya gitu? Iya, teknisinya. Pernah bekerja gitu melaut? Kalau melaut pernah bekerja 1 tahun. Setelah keluar sekolah itu? 1 tahun. 1 tahun. Pernah belayar kemana aja? Belayar itu dulu kerja 1 tahun tuh di Bali. Di Bali kerja 1 tahun di kapal ikan di Bali, samudra perbatasan Australia. Itu ke situ pernah nyampe. Pernah ke situ? Pernah. Selama 1 tahun, berarti 1 tahun pokoknya itu kerja di ya kapal itu. Pada akhirnya dengan alasan apalah, akhirnya Ogi berhenti dari situ. Iya. Terus ada saudara yang tadi kata Ogi yang udah di Jepang gitu. Ogi nanya-nanya gimana gitu. Wah, kayaknya enak nih ke Jepang kayak gini. Ke Jepang, pengen nyari pengalaman yang baru. Kan udah bosan di laut lah. Jadi pengen nyari pengalaman yang baru. Akhirnya saya proses lah. Nah, daftar ke Jepang lewat LPK. Lewat LPK yang dikasih tahu sama saudara itu. Oh iya benar. Dan alhamdulillah sekarang udah di Jepang ya? Iya, udah di Jepang. Udah 2 tahun. Udah tinggal 1 tahun. Udah nyampe lah apa cita-cita, mungkin setahap udah nyampe lah. Sekarang udah nyampe ke Jepang. Iya. Tinggal sekarang bekerja untuk untuk
tujuan Iya, cita-cita yang tujuan, tadi itu iya. ya. Tapi nyampe ke apa dalam 3 tahun ini tujuan Ogi bakal nyampe apa enggak menurut Ogi? Apa masih kurang di situ? Kalau masalah itu mungkin masih kurang. Masih Kalau kurang. untuk buat rumah mah masih kurang gitu. Masih Cuma kan tujuan ke Jepang tuh bukan buat bikin rumah doang. doang. Ada yang So, lain. ya kayak usaha, Hmm. kayak pengen ngeberangkatin orang tua Hmm. ke tanah suci gitu. Nah, Mungkin dari sebagian tujuan dan impian itu adalah udah kecapai gitu. salah satunya gitu. Salah Tapi satunya. belum tapi belum itu ya. Iya, belum kesampai kalau rumah mah. Mungkin Terus? nambah lagi. Kalau itu untuk masalah ya namanya kita hidup kan pasti apa ya manusia itu bakal apa ya menuju ke berumah tangga lah Iya. nikah. Itu Ogi rencananya kan Ogi lama di sini gitu. Mau kapan gitu rencananya? Rencana Apa dalam dekat-dekat ini? rencana nikah mungkin Apa nanti udah selesai cita-cita Ogi gitu? dalam waktu dekat mah mungkin belum ada ya. Pengen mah pengen, cuman karena rumah belum kesampaian. Oh intinya Jadi- karena mungkin bukan rumah ibu apa masih ada cita-cita yang Iya, lain lah yang cita-cita harus lain. dicapai dulu Iya, gitu. tapi dulu. Hmm. Jadi mungkin nikah mah nanti dulu. Hmm. Mungkin ini rumah dulu lah. Hmm. Karena kan nggak enak kalau kita udah nikah belum punya rumah kan masa mau tinggal sama orang tua. Wah, Nggak enak. Kan? Bagus banget ini cita-citanya. Nggak enak kan. Oh, iya benar-benar ya. Kalau belum punya rumah, Iya. masa udah nikah tinggal sama orang tua lagi. Nah, kan kalau bisa mah ya punya rumah dulu gitu. Kalau belum punya rumah ya sebaik-baiknya kan ngontrak apa gimana. Yang penting intinya jangan sampai pas udah nikah itu masih tinggal bareng sama orang tua Iya, gitu ya. itu kan nggak baik gitu. Iya. Walaupun mungkin orang tua nggak bakalan ngelarang, nggak bakalan nolak gitu Iya. ya. Tapi kita punya kesadaran sendiri Iya, kayaknya kurang gitu lah. iya kurang lah kalau belum punya rumah. Kurang pas lah kalau Iya. kita mau nikah belum punya tempat tinggal sendiri lah intinya. Intinya ya lebih baik bagus-bagus punya rumah sendiri gitu. Iya. Kalaupun itu mungkin bisa ngontrak gimana gitu. Iya. Tapi untuk perempuannya Untuk perempuan apa maksudnya setuju aja dengan apa kemauan Ogi gitu mau itu dulu kalau untuk masalah perempuan saya calon istri gitu ya. calon istri Ya nggak apa-apa bikin rumah dulu aja. Nanti setelah rumah udah 90% lah, udah sedikit lagi mau jadi. Ya mungkin mau rencana ada niatan buat nikah gitu ya. nikah Karena kan nggak enak kan calon istri juga kan di Jepang, jadi nggak enak gitu. oh jadi calon istrinya di Jepang juga Iya, calon istri itu saya dulu di Jepang. Mas Denny. kerja apa istri calon istrinya Calon istri kerja di Hiroshima bagian Sokuhing Bento ya, pembuatan makanan tuh. Kayak dibuat jualan-jualan kayak kombini. kayak makanan yang yang kalau di Indonesia mungkin dijualnya kayak di Alfamart, Iya. di Indomaret kayak Iya. gitu ya, di supermarket kayak gitu ya. Kayak makanan siap saji gitu. Oh, Kerja udah di- lama juga calon istrinya di sini. Calon istri mungkin mau 5 tahun ya. Mau ke 5 tahun sekarang. Karena sekarang 4 tahun. Berarti lebih lama dia di sini. Iya, lebih lama. Oh, berarti itu mah calon istriku adalah guruku. Berarti itu ya. Iya. Sempat ketemu di di LPK. Dia Tempat mereka belajar ke Jepang, Ogi pas mau berangkat ke Jepang sempat ketemu. sempat ketemu itu. Oh, Cuman dia berangkat duluan udah dapat Hmm. perusahaan. Oh. Mungkin 3 bulan 4 bulan lah ketemu. oh bareng gitu di sana. Bareng di LPK. Di LPK itu. Oh, pada akhirnya berangkat duluan. Berangkat duluan. Cuman pas di LPK mah ya biasa aja kayak teman gitu. Oh, belum Belum. masih. Tapi udah ada ser-seran ya. Udah ada rasa-rasa gimana gitu. udah ser-ser gitu Iya. tapi ya jadi kayak gini ya teman-teman kalau di kalau di Jepang itu ada yang namanya kohai sama senpai gitu ya. Iya. Maksudnya senior sama junior gitu. Mungkin calon istrinya Ogi itu
seniornya dia di APK di PT yang mau ngeberangkatin ke Jepang itu mungkin. Jadi wajar saja walaupun ada rasa sereseran di hati gitu, tapi kita itu sebagai junior agak segan gitu lah Iya. sama senior itu kan. Agak Malu lah gitu gitu. Kayak malu-malu kucing. Ya kayak gitu, padahal dalam hati udah seru. Iya, udah ada Udah rasa. meledak. Iya, Wah. meledak. Senggol dong. Oh kayak gitu, tapi udah kenal sama orang tuanya gitu udah. Kalau masalah orang tua udah alhamdulillah udah kenal lah. Caranya kayak udah dekat banget gitu. Udah. Oh berarti udah, kalau deket banget udah sampai tunangan kayak gitu udah. Kalau misalkan udah alhamdulillah udah. Nah alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kita doakan aja sama teman-teman semuanya, semoga cita-citanya teman kita ini dilancarkan, Amin. dimudahkan segala urusannya, Amin. pokoknya semoga tercapai apa yang diinginkannya itu dengan lancar, dengan tanpa halangan apapun lah. Amin. Mudah-mudahannya. Intinya niat baik itu pasti ada jalannya. Ada jalannya. Walaupun ketika di jalan ada rintangan yang harus kita hadapi, itu mah harus dijalani. Itu mah harus siap gitu. Harus Itu siap. pasti. Itu mah nggak bakalan semulus yang kita Semulus yang bayangkan. kita Pasti bayangkan. ada kerikil ya gitu ya. Lengkukan. Lengkukan. Oh. Tapi kan kalau di Fujimoto mungkin jadi calon istrinya itu liburnya beda mungkin ya. Kalau masalah libur beda itu. Terus maksudnya sering ketemu atau cuman lewat telepon kayak gitu? Kalau itu mungkin teleponan aja ya. Kalau masalah ketemu mah jarang mungkin. Ya karena beda. Iya. Selain jauh juga ya. Iya, jauh. Dari Osaka ke Osaka, Hiroshima Hiroshima. itu. Jauh banget. Wow, itu membutuhkan waktu, biaya. Iya, biaya juga cukup lumayan lah. Cukup lumayan lah ya. Intinya kita sama-sama di sini kan pada tahu lah kerja Iya. gitu. Toh nanti juga kita kerja untuk tujuan kalian Iya. juga kan ya, untuk tujuan itu juga. Ya alhamdulillah berarti ya. Iya. Udah Alhamdulillah. kalau cewek istrinya udah ngerti, udah gimana, enak kayak gitu. Banyak teman-teman kita juga yang di Indonesia itu pengen kesini gitu. Iya. Tapi jangan sampai gitu. Ketika di sini kan banyak lah yang udah di sini juga pengen pulang gimana Iya. gitu. Makanya kita itu pengen nanya sama Ogi lah, Iya. yang memang di sini tuh udah menurut pengalaman Ogi gimana gitu di Jepang itu. Makanya saya nanya-nanya seperti ini tuh kayak gitu tujuannya gitu. Jadi teman-teman seperti apa yang tadi Yogi udah bilang, teman kita udah bilang itu di sini itu seperti apa, teman-teman mungkin udah mulai ada agak gambaran lah, ada gambaran bahwa ke Jepang itu caranya gimana, terus di Jepang itu seperti apa, dan ya sedikit pengalaman Ogi juga banyak lah selain di Jepang itu kan, sebelumnya dia pernah kerja yang lain juga. Nah menurut Ogi enakan mana nih ketika di Jepang sama waktu di laut itu berlayar, dari segi intinya pertama dari materi lah, dari uang, enakan di mana, ada perbedaan nggak perlu sebut nominal lah, yang penting besaran di mana gitu, mendingan di mana kalau dari segi itunya, uangnya gitu, materinya, mending di Jepang apa mending pelautan? Kalau dari masalah segi materi gitu, pekerjaan gitu ya, waktu mungkin kalau masalah ke waktu gitu ya, kalau ke waktu mungkin kayak ke waktu buat keluarga, buat pacar gitu ya, buat teman-teman mungkin menconong ke Jepang mungkin ya, lebih mudah ngatur waktu di Jepang gitu. Di Jepang karena kan di Jepang kita kan kerja di darat. Kalau masalah kayak kita mau ngabarin teman, keluarga, saudara, apa pacar gitu ya, Setiap itu kan waktu lah bisa setiap gitu. waktu kan bisa. Ada terus koneksi jaringan gitu ya. Masalah jaringan. Masalah berarti. jaringan. Kalau di laut emang seperti apa? Kalau di laut itu
mungkin agak sulit ya Hmm, kalau masalah kita Ya. buat jaringan komunikasi, gitu. harusnya komunikasi itu Nggak bisa setiap hari berarti. nggak bisa setiap hari. Terus kalau kita ngehubungin Kalau ngehubungin keluarga itu mungkin kita 3 bulan sekali ya, 3 bulan sekali. 3 bulan, kadang 8 bulan sekali, tergantung kapannya nyandar di mana gitu. Oh, ada, jadi ada sinyal apa enggak gitu. Ketika lagi berlayar, lagi di tengah laut kayak gitu, Iya. nggak bisa sama sekali. Nggak bisa sama sekali itu. Kalau Kalau nggak ada jaringan. Oh, berarti kalaupun mau ngehubungin, Iya, ketika kapal bersandar ke pelabuhan, iya, baru itu dapat sinyal. iya dapat sinyal. Di situ mungkin Iya. orang-orang itu pada sibuk telepon sama telepon keluarga, sama keluarga, pacar, sama. teman di mana, Iya. lagi ngapain. Iya, Ya memang iya benar ya, susah ya. Kalau susah. zaman sekarang ya apa ya, yang di perantauan itu cuman HP ada sinyal, itu bisa sedikit mengobati rasa Iya, kangen, rasa rindu kita sama rindu, keluarga, sama teman, sama siapa kan. Iya. Pasti memang iya sih ya, Iya. kalau dibandingin ke situ Kalau memang ke situ memang mendingan di Jepang. jangan ke Jepang gitu. Mendingan di Jepang. Iya. Kalau dari segi yang lain, ada nggak perbandingan yang lain, misalkan dari kerjaannya gimana, mendingan di mana menurut pengalaman Ogi? Kalau masalah kerjaan mungkin ya, mungkin hampir semuanya agak sama mungkin ya. Tapi Tapi- ya samanya mungkin kalau kerja di memang juga capek. Iya capek lah istilahnya, Capek. nggak ada yang nggak enak Iya, gitu Pak. kerja mah. Selain capek ya pasti ada tekanan lah. Ada Namanya tekanan juga dari kita- atasan gitu ya. Namanya juga kita Iya. kerja di orang ya. Iya, kalau nggak mau ada tekanan, kalau nggak mau ada atasan itu kita harus bikin perusahaan sendiri gitu di rumah. Nah, berarti makanya Ogi itu belajar dari pengalaman itu, Iya. sehingga akhirnya Ogi punya cita-cita pengen ngebahagiain orang tua, pengen ngerubah nasib, Iya, ya punya usaha sendiri karena Ogi udah merasakan gitu. iya. Kerja di orang itu seperti Iya. apa gitu, enaknya gimana, Iya, nggak resikonya enaknya lebih gimana, banyak. iya. Oh, jadi itu salah satunya Ogi itu. Iya. Cita-cita, makanya ya Ogi sekarang masih bertahan, masih berusaha di Jepang itu karena pengen, intinya kayak gitulah, merubah yang tadinya dari kerja di orang, Iya. pengen merubah orang yang kerja sama kita. Iya, jadi kita pengen jadi bos gitu. Wah, intinya Ngebayar ke orang, ngebantu jadi orang yang belum dapat pekerjaan, kita ajak kerja gitu. iya benar memang perlu teman-teman ketahui, memang ya, apalagi bagi teman-teman yang masih baru keluar sekolah ini, ya nikmati masa muda perlu gitu, tapi cita-cita juga kedepannya harus dipikirkan gitu. Iya. Jangan terlena menikmati masa muda dengan Iya. bermain apa gitu. Perlu kita punya pemikiran ke arah situ juga gitu, sedikit apa ya, keluar dari pemikiran yang masih kayak anak-anak kayak gitu, perlu keluar dari situ sedikit untuk berpikir secara lebih ke depannya, lebih dewasa gitu. Maksudnya pengalaman teman kita aja ini kerja di orang itu Nggak enak, nggak enak. banyak aturan, Aturan banyak aturan. gitu ya. Dan yang bisa membuat teman kita kita bertahan kerja di orang itu karena apa tadi itu? Karena punya cita-cita dan tujuan itu ya. Tujuan. Tujuan Iya. itu berarti intinya itu ya. Sehingga yang tadi kita udah sebutkan di awal, selain bahasa, mental, sama kesehatan sebagai syarat ke Jepang itu, tujuan juga harus ada berarti. Iya, harus ada tujuan. Karena itu tuh salah satu yang membuat kita bertahan di Iya. sini itu. Mungkin kalau nggak ada itu, ketika mental down, mentalnya udah turun, kalau nggak ada cita-cita itu mungkin udah pulang aja gitu. Iya. Tapi karena kita punya dalam hati kita pengen ini, harus sampai ke titik ini. Itu yang akhirnya kita bisa bertahan sampai sekarang udah 2 tahun, mau 3 tahun ya. Iya, mau Dan 3 tahun. beres 3 tahun, cita-citanya mau nambah gitu. Iya. Oh, iya bagus lah. Untuk teman-teman mungkin teman-teman bisa pokoknya tonton video ini sampai beres, dari awal sampai beres, biar teman-teman nggak ketinggalan, bisa menyimak pengalaman-pengalaman teman kita ini, khususnya yang di sini di Jepang. Gimana sih di Jepang, caranya gimana gitu. Jadi
tonton aja dari awal sampai akhir itu videonya. Nah, kalau ada yang masih kurang paham gitu, silakan tanyain, tulis di komen, di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Nanti kita akan jawab pokoknya. Dan kalau teman-teman mau nanya langsung pada orangnya, pada teman saya ini, kepada Yogi, nanti di sini ada Instagramnya, nanti tinggal follow aja, tinggal DM aja, ikutin aja, tanya-tanya aja sama dia apa, pokoknya bebas itu mah. Tapi satu, jangan nanya masalah percintaan, karena dia udah punya calon istrinya, udah ada dia calon istrinya, tinggal nunggu waktu aja dia. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Selain itu bebas menanyain apa pokoknya. So, untuk teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa buat dukung terus channel kita. Semoga kita jadi lebih semangat untuk bikin video-videonya. Jangan lupa kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, udah komen, udah mendukung channel kita. Dan tak lupa kami ingatkan kembali, bahwa nanti seperti yang di video sebelumnya saya sudah bilang, kita akan ngadakan giveaway setiap kelipatan 100. Jadi kalau nanti subscriber kita udah 100, nanti kita adakan giveaway, nanti udah 100, 200, 300 sampai ke sananya. Jadi share sebanyak-banyaknya, subscribe, komen, like juga. Jangan lupa, karena nanti bakal ada giveaway ketika udah nyampe di 100 subscriber. Jadi kata-kata untuk hari ini buat teman-teman di sana itu supaya apa ya, kata-kata penyemangat apa buat teman-teman di sana, silakan. Oke, kata-katanya apa, silakan. Untuk teman-teman yang mau pergi ke Jepang, tetap semangat. Tetap semangat, harus punya tujuan. Pasti kalian pengen ke Jepang itu harus ada tujuan, pengen orang tua, sama konsisten, istiqomah. Jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Oh, itu intinya itu berarti ya. Dan tonton terus di ala-ala YouTuber. So, Subscribe, senggol dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senggol dong. Senggol.